Banyak di kalangan siswa atau pelajar yang menganggap bahwa matematika itu pelajaran yang sangat sulit karena banyak menggunakan simbol-simbol atau lambang-lambang. Padahal justru sebaliknya, simbol-simbol atau lambang-lambang itu merupakan suatu alat komunikasi untuk kita memahami pola pikir yang ada pada matematika. Nah, melanjutkan dari video yang lalu tentang eksponen, di video kali ini kita akan coba membahas tentang bentuk akar. Simbol akar pertama kali diperkenalkan oleh matematikawan dari Eropa yang bernama Christoph Rudolph. Itu sekitar abad yang ke-16, yang menggunakan huruf lambang Rx. R-nya besar, X-nya kecil. Itu diambil dari kata radix, yaitu artinya basis atau akar, atau angka yang dipangkatkan. Misalnya kita ambil angka 8, Rx8, kalau kita baca itu akar 8, diambil dari 8 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Karena angka yang akan dipangkatkan, atau basis daripada angka 8, itu yang kita dapatkan adalah 2. Dengan demikian, Rx8 itu sama dengan 2. Nah, notasi ini hanya digunakan beberapa waktu saja, kemudian diganti dengan huruf R kecil. Jadi kalau kita buat tulis tangan itu R kecil, itu kan seperti akar. Nah, sebenarnya dasarnya diambil seperti itu. Jadi R kecil itulah yang diambil lambang sebagai lambang bentuk akar. Nah, kenapa diambil R kecil? Karena ini untuk memudahkan dalam penulisan lambang. Jadi banyak ahli sejarah berpendapat bahwa akar yang kita gunakan pada masa sekarang ini itu diambil dari huruf R. Nah, sampai sekarang yang kita pelajari akar itu berbentuk huruf R kecil. Jadi kalau penulisannya akar 8 berpangkat 3. Itu karena 8 adalah 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 2 pangkat 3. Artinya 2 itu merupakan basis dari angka yang dipangkatkan. Maka hasil daripada akar 8 berpangkat 3 itu adalah 2. Nah, lalu bagaimana yang dikatakan bentuk akar? Kita harus memahaminya mana yang bentuk akar dan mana yang bukan bentuk akar. Sebelumnya kita harus paham dulu bahwa suatu bilangan itu terbagi dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional itu bilangan yang dapat dinyatakan dengan A per B, di mana A dan B-nya itu merupakan bilangan bulat. Syaratnya B tidak boleh 0. Loh, kok tidak boleh 0? Karena kalau 0, suatu bilangan jika dibagi dengan 0 itu tidak bisa didefinisikan atau tidak bisa diselesaikan. Yaitu merupakan syarat saja, jadi nggak usah bingung. Nah, bilangan rasional itu merupakan bentuk akar. Jadi maksudnya begini, misalkan ada suatu bilangan, apakah bilangan itu angkanya 2, 3, 4, ya kita wakilkan dengan huruf A. Berarti akar dari A, bilangan itu dipangkatkan dengan N, kita anggap bilangan yang lainnya, yang mana A itu merupakan bilangan bulat positif. Nah, kenapa harus positif? Karena nanti kalau A-nya negatif, nanti itu jadi imajiner. Sedangkan N-nya itu bilangan real. Hasil dari akar A berpangkat N itu adalah bilangan irasional. Supaya lebih paham lagi, kita ambil suatu bilangan aja ya. Nah, contoh bentuk akar itu akar 2. Ini bentuk akar. Kemudian akar 3. Ini bentuk akar, artinya bentuk akar yang tidak bisa menjadi rasional. Akar 8 berpangkat 3. Ini sebenarnya bukan bentuk akar, tapi dia dapat dinyatakan atau bisa dibuat bentuk akar. Loh, kenapa? Karena akar 8 berpangkat 3 itu sebenarnya 2. 2 itu bukan merupakan irasional, tapi rasional. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang bentuk akar dan mana yang bukan bentuk akar. Walaupun bukan bentuk akar, tapi bisa dinyatakan atau ditulis dalam bentuk akar.
Nah, jadi gitu aja video kita kali ini tentang pemahaman akar atau asal-usul daripada akar tersebut. Untuk di video selanjutnya, kita akan coba mengoperasikan daripada bentuk-bentuk akar. Jadi jangan lupa subscribe dan nantikan video-video Rifki yang lainnya tentang pembahasan dasar matematika yang simple bisa jadi pinter. Hanya di Rifki Family. Sampai jumpa, bye-bye.